Terima kasih Bapak. Kami meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah. Biarlah pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu berkenan kepadamu, Bapa. Ini kami datang kepadamu dan kami rindu untuk Tuhan berkati lebih lagi. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus, Kau ambil alih otoritas hidup kami, kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus selimuti kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh saat ini fokus hanya kepada Allah, pusatkan perhatian dan pendengaran kami tertuju kepada kebenaran firman. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Koming. Langsung khotbah atau kesaksian dulu? Ya, langsung aja Pak. Oh, langsung. Waktunya sudah jam 5 soalnya. Oke. Ya. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Salam, salam. Salam. Mohon maaf saya agak terburu-buru karena tadi masih di kantor dan jam 4 saya ingat, waduh saya harus segera mulai ini. Saya telepon Pak Pendeta Komingguan dan saya sebenarnya udah nyiapin PowerPoint tapi belum sampai selesai. Kalau saya selesaikan nggak cukup waktunya. Karena kemarin kami ke Jakarta, ke tempat anak ada urusan dan pulangnya cukup mepet waktunya. Bapak Ibu, saya rindu sore ini membagikan tentang satu tema hidup bermakna. Ya, di tengah situasi kondisi yang sulit, di tengah situasi kondisi yang sukar, di tengah situasi kondisi di mana 2 tahun terakhir pandemi belum sampai selesai, bahkan muncul mutasi-mutasinya. Ini membuat banyakkan orang merasa takut, cemas, gentar. Tapi ini sebuah tantangan buat kita orang percaya. Supaya kita menunjukkan hidup yang berbeda dengan dunia. Amin. Kita hidup beda dengan kehidupan orang dunia umumnya, dan kita bisa memberikan hidup yang bermakna di tengah-tengah kehidupan masyarakat umumnya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan ayat 19. Ya. Terlalu terang. Ya. Satu Petrus 1 ayat 18-19 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sepenuhnya menyadari ya, bahwa kita semua ini berharga di mata Tuhan. Ya. Apapun kondisi kita, keadaan kita, latar belakang kita, pendidikan kita, status kita,
Kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan kita gunakan hidup kita dengan hal yang sia-sia. Jangan disia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara kita semua sudah ditebus dengan harga yang mahal. Ya, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan permata, tapi dengan darah Yesus yang harganya sangat-sangat mahal. Nah, Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu dan saya, kita semua harus hidup berarti bagi orang lain. Kita harus hidup bermakna, ya. Dan yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap kita, orang percaya, kita memiliki hidup yang bermakna. Kita memiliki hidup yang berarti. Tapi hidup kita yang bermakna, hidup kita yang berarti itu di mata Tuhan, kalau setiap kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan talenta, karunia, dan potensi yang telah Tuhan berikan. Ya. Dengan talenta, karunia, dan potensi yang telah Tuhan berikan, baik kemampuan fisik kita, kemampuan talenta kita untuk mungkin melayani, berkhotbah, bermain musik, atau apapun, ataupun harta yang kita miliki. Tuhan mau itu dipakai untuk hal yang berguna, yang bermakna, untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20, firman Tuhan katakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan menginginkan, menghendaki supaya hidup kita, tubuh kita itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Makanya Rasul Paulus berkomitmen, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, Paulus punya komitmen, dan komitmen Paulus itu harus menjadi komitmen setiap kita orang percaya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, orang yang melayani, ya, orang yang ada di paling depan untuk membuat orang berbalik kepada Allah. Ya. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita hidup, maka hidup kita itu harus berarti, ya, memberi buah. Dan hidup kita yang akan bermakna, hidup kita akan berarti jika Bapak Ibu Saudara kita semua mampu menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya. Bersinar, kita menjadi garam, kita bisa membuat menjadi bagian dari solusi persoalan, bukan menjadi penyebab persoalan atau memperkeruh persoalan. Kita merubah situasi yang gelap menjadi terang, ya. Itu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab setiap kita orang-orang yang percaya. Ya. Tujuan utama dari gereja, kita sebagai orang percaya, gereja secara pribadi maupun secara organisasi, ya, bukan hanya sekedar penginjilan tok, ya, tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, Bapak Ibu kita semua harus bisa memaparkan, harus bisa menyajikan, harus bisa mempresentasikan Tuhan Yesus seutuhnya di dunia ini. Jadi kalau orang melihat diri kita, itu orang melihat Yesus. Ya, kita mesti mempresentasikan Tuhan Yesus seutuhnya di bumi ini. Minggu kemarin setelah kami khotbah, kami diundang oleh keluarga yang notabene semua anak-anaknya Muslim. Tetapi ibunya itu masih pegang teguh imannya Kristen dan sudah pikun dan umurnya sudah 90-an tahun lebih.
Ya, dan ini sudah tidak bisa apa-apa, tapi karena punya latar belakang background, punya ilmu, sehingga susah nggak mati-mati. Dan kita dipanggil oleh anaknya yang nomor 2, mantan pensiunan dari Angkatan Darat, dari Koramil, Pak Harto, tolong ke rumah, ibu saya sudah nggak sadar. Tapi ketika kami datang ke rumah, ibunya masih sadar sebenarnya, cuman sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kami layani pelepasan, dan saudara Bapak Ibu teriak-teriak, aku aja dibanting-banting. Saya jangan dibanting-banting, sakit semua. Padahal saya nggak banting-banting itu. Saya cuma berdoa mengurapi dengan minyak urapan, Bapak Ibu. Nah, satu hal yang saya mau katakan di sini, anak pertamanya perempuan itu Kristen. Yang lain adik-adiknya termasuk yang pensiunan Koramil itu Muslim. Semua adik-adiknya Muslim, termasuk yang merawat ibunya pun berjilbab Muslim. Dan kemarin ketika kami berkomunikasi dengan ibunya susah, yang bantu anaknya yang terakhir ini, yang berjilbab ini, membantu berkomunikasi dengan ibunya yang susah mendengar. Nah, anaknya yang Kristen nggak jadi contoh, sehingga bagaimana keluarga yang lain bisa percaya Yesus. Anaknya yang pertama aja tidak bisa mempresentasikan Tuhan, nggak jadi berkat bagi keluarganya. Kata mereka, sukanya marah, sukanya bersungut-sungut, sukanya ngutuk-ngutukin ibunya yang sudah sekarat, ya meninggal itu, malah anaknya yang Kristen tidak menjadi contoh, nggak mempresentasikan Yesus dalam hidupnya. Keluarganya sulit untuk bisa terima Tuhan, ya. Tapi puji Tuhan, mereka tetap menghargai iman ibunya, walaupun ibunya sudah setengah tidak sadar. Tapi sudah 3 kali 4 kali. 3 kali manggil kami sudah serahkan sama Tuhan. Persoalannya kenapa nggak mati-mati setelah kami layani, mereka panggil dukun, mereka panggil kiai, jadi perang roh di sana. Dan kemarin saya minta, tolong jangan lagi panggil dukun, jangan panggil kiai. Kalau sudah panggil kami ya sudah, tunggu aja waktunya Tuhan. Ya, kita akan serahkan dengan iman seperti imannya ibu. Bapak Ibu, kembali kepada pokok persoalan khotbah saya, hidup kita akan dikatakan bermakna atau berarti di mata Tuhan jika kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi jawaban, menjadi berkat. Ketika orang merasa diberkati oleh kita, mereka akan melihat Yesus ada dalam diri kita. Nah, hidup yang kita jalani di dunia ini sangat singkat. Ya, Musa di dalam Mazmur 90 katakan umur kita paling 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, berlalunya sia-sia kita melayang lenyap. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah di atas 70 itu sudah diskon itu, sudah bonus dari Tuhan itu. Ya, sudah bonus dari Tuhan. Karena Alkitab katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Dan itu anugerah dari Tuhan. Nah, setiap rentetan peristiwa yang terjadi itu bukan terjadi secara kebetulan. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita sepanjang umur kita mengikuti Tuhan itu bukan kebetulan. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita mesti gunakan setiap kesempatan yang ada sebaik mungkin. Dan jangan biarkan hari-hari yang kita jalani berlalu tanpa makna. Hari-hari yang kita jalani harus penuh makna, punya arti, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang percaya menjalani hidup di dunia ini berarti, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Ya, Tuhan punya maksud dan rencana indah bagi setiap kita. Karena apa? Sejak dari semula, seperti lagu tadi, dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Ya, kita sudah ditetapkan Tuhan dengan rencana yang indah, yang luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Alkitab dari awal sudah mencatat itu di Kejadian 1 ayat 27. Sebab manusia diciptakan menurut gambarnya. Ya, gambar dan rupa Allah. Mestinya kita semua punya karakternya Kristus. Walaupun kita tidak gondrong seperti Yesus, ya, tapi karakter kita ini karakter Kristus. Orang melihat ada Kristus kecil, ya.
Ya, Kristus yang ada dalam hidup kita. Makanya kalau ada berita, ada jemaat yang sampai dinodai oleh seorang pendetanya, itu sangat memilukan sekali. Kok bisa gitu loh. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di tempat Bapak Ibu ya. Tapi ada di Bandar Lampung sini ya, sangat perlu diceritakan. Ya, itu sangat-sangat menyayangkan. Karakter Kristusnya di mana ya. Sementara kita hamba Tuhan melayani Tuhan, kita akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak jadi teladan, kita memberikan keteladanan yang buruk, apa jadinya ya. Sebab manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya, melakukan hal-hal yang sia-sia, merugikan diri sendiri, mengikatkan diri dengan okultisme. Contohnya seperti yang kami layani tadi, mungkin dulu dia nggak tahu. Karena memang background-nya awalnya dia Muslim. Kemudian ketika dia pindah di komplek Trans Angkatan Darat dengan suaminya, karena mengalami kecewaan dengan orang seiman, akhirnya pindah ke satu gereja yang dimana di situ dia tidak dimuridkan, tidak dibekali dengan kebenaran. Ya hidupnya tetap terikat dengan okultisme. Sampai akhirnya mau meninggal pun susah. Ya, seperti saya punya bapak begitu. Karena saya terlahir dari background keluarga yang Muhammad, ya, Muslim. Dan bapak saya itu sudah bersetubuh dengan Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara gitu. Kalau mancing berhari-hari sampai nggak pulang, Bapak Ibu. Kami sampai ditinggal berlarut-larut berhari-hari. Nah, ketika menjelang akhir-akhir mau meninggalnya, itu susah, nggak bisa mati-mati. Dan puji Tuhan, keluarga saya yang notabene mayoritas, kakak saya, adik saya semua haji, mereka percaya dengan kami. Karena mereka sudah berupaya panggil, doain kiai, doain orang pinter, nggak bisa. Akhirnya kami sama istri saya ditelepon suruh pulang, dikasih waktu khusus melayani sendiri di kamar. Kami layani, kami doakan. Dan keris bapak saya 4 yang termasuk salah satunya itu kalau ada kebakaran rumah saya nggak bisa kebakar, apinya bisa lewat sendiri. Yang dulu pernah awal saya menjadi orang percaya, saya doain ini perang rame kayak kucing bertengkar di rumah itu. Dodak. Pas kami datang, saya lucuti itu, saya mau bakar kakak saya yang haji yang di Depok nggak boleh, tapi nggak masalah. Tapi bapak saya sudah kami layani. Dan nggak sampai seminggu dari itu meninggal, dipanggil Tuhan. Ya. Bapak Ibu, banyak yang orang yang mengikatkan diri dengan okultisme, hidup tidak henti-hentinya memperguncingkan kekurangan, kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, itu termasuk kita nggak jadi berkat. Ya, kita mengguncingkan orang lain, menceritakan kesalahan orang lain. Kita mengkonsumsi yang mestinya bukan makanan kita, narkoba, ya, dan lain sekalinya, bergaul bebas, pergaulan bebas, mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, dan masih banyak lagi. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang dunia, banyak orang Kristen yang terjerumus ke sana. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai gembala. Ya. Nah, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup kita yang kita jalani ini berarti atau bermakna? Itu sebuah keputusan dan itu sebuah pilihan. Dan keputusan atau pilihan itu ada pada setiap kita orang percaya. Tuhan berikan hak kita untuk memilih apakah kita mau hidup bermakna atau tidak, itu semua kembali kepada kita. Nah, kalau kita memilih untuk hidup tetap bermakna, kita hidup berarti, langkah-langkahnya yang pertama, kita mesti menjalani hidup ini dengan benar. Kita jalani hidup dengan benar. Ya, firman Tuhan di Roma 1 ayat 17, hidup benar itu hidup yang seperti apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang menjalani kehidupannya dengan benar, hidup karena iman di dalam Yesus. Kita semua sebagai pendeta, gembala, pelayan Tuhan, tentunya kita sudah masuk dalam kategori ini. Cuma ke belakangnya seperti apa,
nanti kita akan ulas lebih lanjut. Yang pasti kita ini hidup dalam kebenaran karena kita hidup dengan iman. Nah, hidup oleh karena iman itu hidup berserah, berharap penuh sama Tuhan. Ya, hidup fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada hal yang lain, fokus kepada persoalan, fokus kepada hal-hal yang duniawi. Bapak Ibu, Tuhan tahu kita semua manusia tidak pernah puas. Tuhan tahu kita cenderung serakah. Tuhan tahu ya bahwa kedagingan kita ini kuat. Ya. Karena itu Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa. Di Lukas 11 ayat ketiga, firman Tuhan katakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, Tuhan mengajar kita berdoanya, berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Artinya itu kita diajar untuk bergantung penuh kepada pemeliharaan Bapa setiap hari. Ya, kita diajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengejar materi, mengejar kekayaan, ya. Karena orang yang mengejar kesesatan akan jatuh dalam pencobaan, Tuhan katakan. Kalau kita dapat menyerahkan kehidupan kita hari demi hari, kita tidak akan khawatir dan kita tidak akan serakah. Kita menyerahkan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan, ya. Menyerahkan kehidupan kita penuh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir dan kita tidak akan pernah serakah, ya. Nah, keinginan kita untuk meraih hidup yang terlalu jauh ke depan itu sangat melelahkan, Bapak Ibu. Alkitab katakan di Roma 12 ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, sebagai manusia kita tidak akan mampu, Bapak Ibu, untuk menjangkau apa yang jauh di depan. Apa yang akan terjadi kemudian hari, kita juga nggak tahu. Entah itu esok, entah itu lusa, entah 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 jam kemudian setelah kita berhenti dari Zoom ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tidak seorang pun tahu. Dan hari esok bukan milik kita, tetapi sepenuhnya di dalam kendali Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia yang punya hari esok. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, jika hari esok tiba, mari kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita perlukan. Amin, Bapak Ibu. Kalau hari esok tiba, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang kita perlukan. Mohon maaf, saya minum dulu, kering tenggorokan saya. Nah, Ratapan 3 ayat 22-23 firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini dibuat lagu oleh Williar Kauntu, ya, Pak Williar. Lagunya bagus-bagus, mengalir dari Alkitab. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kami tidak banyak duit, kami tidak banyak peluang, tapi kami punya iman. Kalau Tuhan perintahkan harus pergi, kami pergi. Kemarin kami ke Jakarta bukan semata-mata karena ngurusi anak, tapi ada 1 keluarga 4 jiwa yang kami layani. Ya, 1 keluarga yang diambang ya ketidakstabilan berumah tangga karena situasi kondisi suaminya berhenti dari bank, ya, karena ngurusi bapaknya yang sakit dan hampir meninggal. Akhirnya begitu bapaknya sudah meninggal, umur dia sudah tua, cari kerja nggak dapet. Nah, ini berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat rumah tangga ini kacau. Istrinya sering marah, istrinya sering ngutukin suami.
Malam itu kita layani terjadi pemulihan suami istri sampai tangis-tangisan segala. Dan ibunya yang setiap 6 bulan sekali, setiap setahun sekali pasti muntah darah. Setiap 6 bulan sekali ya. Ya, kami nggak tahu kalau punya persoalan ini, tapi dalam perjalanan Tuhan, istri saya berdoa, Tuhan bicara kepada istri saya, layani ibunya. Ternyata ibunya punya itu setiap 6 bulan sekali muntah darah. Dan setelah kita korek, ada seorang laki-laki dulu yang cinta sama ibunya tapi tidak ditanggapin. Dan itu disantet Bapak Ibu. Dan kita doain kemarin itu, kita doain. Puji Tuhan, ya saya percaya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, keluarga ini dipulihkan oleh masih saudara calon menantu saya, masih keluarga calon menantu saya. Hampir tekan Cirebon ya, Pemanukan ke sana. Mana Jatibarang. Ya, jadi kami kemarin sampai Jatibarang. Sampai Jatibarang ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana langkah kita supaya hidup kita bermakna. Ya, supaya hidup kita bermakna. Kalau tadi yang pertama kita jalani hidup ini dengan benar, maka yang kedua ini supaya hidup kita bermakna, berarti di dunia ini kita mesti bertekun dalam ibadah. Ya, waduh, baterainya habis. Kasih tahu, Denny, tolong cepet. Waduh, nggak dipasang gimana sih? Tuh. Sorry Pak, sorry. Itu tuh di tas. Gimana sih kalau nggak dipasang? Sorry Pak, Bu. Baterainya. Pasang tuh gimana sih? Ya, sorry. Baterainya lupa masang, mau habis. sorry, maaf. Iya. Yang kedua, kita mesti bertekun dalam ibadah dan bertambah teguh dalam iman. Tidak hanya cukup punya iman, tapi iman itu harus bertambah teguh, bertambah kuat. Ya. Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang yang bertekun dalam ibadah dan orang yang tidak bertekun dalam ibadah. Ya, Alkitab menulis di dalam Maleakhi 3 ayat 16, 18 sampai dengan 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat yang ke-8 poinnya ini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya percaya, saya yakin orang yang tekun beribadah, rajin beribadah, pasti bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan diri, bisa mengekang diri. Ya. Dan ini yang membuat ketika menghadapi persoalan, masalah, justru dia tidak bersungut-sungut, tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, dan hidupnya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Ada kalanya sekalipun jam terbang dia tinggi, pendeta khotbah kemana-mana, begitu kebentur pada persoalan, emosinya meledak-ledak. Ya. Nah, ini karakternya nggak terbentuk, saudara. Nah, tapi kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita akan di sana. Kita beda dengan orang yang ibadah. Kenapa? Dia menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya, yang melayani dia.
Tinggal bagaimana kita beribadahnya. Apakah kita beribadahnya tulus, ikhlas, dengan penuh hati. Nah, makanya kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati. Di Kolose 1 ayat 23 firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanannya. Ya. Seberapa jauh Bapak Ibu Saudara kita semua tekun dalam Tuhan. Seberapa tekun kita dalam doa, membaca serta merenungkan firman Allah. Ya. Sudahkah kita ini bertekun menjalankan ibadah kita? Bertekunkah kita dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Ya, atau kita ogah-ogahan, kita setengah-setengah. Ya, ya. Ini sementara saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketekunan ini mengandung unsur kemauan, niat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dengan antusias dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, bukan hanya sekedar ibadah karena rutinitas, bukan hanya karena kegiatan mingguan atau kebiasaan, namun kita harus menjadikan itu menjadi satu kebutuhan hidup kita. Sama seperti kita memerlukan oksigen. Ya. Tanpa oksigen kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita seperti butuh oksigen dalam hidup kita. Ibadah menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari hidup setiap kita orang percaya. Ya, Bapak Ibu, mari kalau kita tahu begitu pentingnya, kita harus bertekun dalam ibadah. Ya, saya salut dengan Pak Koming dan Pak Indra yang setiap hari bisa melaksanakan ibadah ini. Kami sebenarnya ingin setiap hari bisa mengikuti, tapi selalu terbentur dengan jadwal. Ya. Dan suatu saat nanti bisa rutin lah. Ya. Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Kalau kita tekun, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Ya, semakin hari semakin tidak baik. Sekarang mau nyebrang aja harus 2 kali dicolok antigen. Ya, kalau dulu oke, jalan-jalan aja ya. Sekarang mau nggak mau harus antigen dulu gitu loh. Mau nggak mau keluar biaya ekstra kan. 70 kalau di pelabuhan itu sekali colok. Nah, kalau berangkat 5 orang tinggal kali aja, tambah tiketnya. Bolak-balik gitu loh. Itu harus gitu. Dan harus dipenuhi gitu. Ini kan satu hal yang kita diperhadapkan pada situasi yang beda dengan dulu. Nah, sukar ya. Bisa pungkiri semakin hari semakin tidak baik. Ya, corona mutasi dan di Lampung sudah banyak sekali. Bersyukur karena tidak sampai membawa kematian. Hanya 4-5 hari bisa sembuh, tapi penularannya sangat cepat sekali, termasuk di perusahaan di mana saya kerja. Itu sampai diterapkan 50-50, 50% work from office, 50% work from home. Karena sudah terlalu banyak yang kena. Ya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Persaingan hidup makin sulit, makin berat. Kebutuhan hidup terus naik. Mau cari minyak aja susah. Nggak tahu nyilem kemana itu minyak itu. Di Lampung yang tempatnya sawit, minyaknya ikut sulit juga. Sawitnya kemana nggak tahu. Dibikin minyak apa nggak ngerti saya. Ini kan permainannya nggak karuan itu. Ya, memang digenapi itu di 2 Timotius. Ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia mencintai diri sendiri berlagak garang. Ya, tahu berterima kasih. Ya, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi yang seperti itu kita nggak mampu menghadapi dengan kekuatan diri sendiri.
Ya, itu sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya di Efesus ya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau nggak kuat dalam Tuhan, kita pasti oleng. Kita nggak akan bisa bertahan. Kita nggak akan bisa bermakna hidup ini. Akhirnya kita gagal sebelum sampai ke tujuan. Gagal di jalan, di tengah jalan. Kan. Makanya Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, pohon pun akan tegak berdiri dengan tahan terhadap terpaan angin yang kencang. Kalau akarnya itu semakin merambat dalam kuat di dalam tanah, kita pun demikian. Kalau iman kita nggak semakin teguh, semakin kuat, berakar dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, persoalan datang kita oleng. Kita nggak bisa bertahan, kita nggak bisa hidup bermakna, kita nggak bisa jadi contoh bagi banyak orang. Kolose 2 ayat 6-7 firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Nah, menjelang hari-hari akhir kedatangan Tuhan, iblis bekerja double porsi memang. Iblis bekerja semakin dahsyat, semakin gencar melancarkan serangan-serangannya, ya. Dan yang menjadi sasaran, Bapak Ibu, hati-hati keluarga Kristen. Ya, ketika keluarga hancur, gereja hancur, bangsa pun hancur. Ya, makanya itu membangun iman keluarga sangatlah menjadi pondasi, menjadi hal yang prioritas. Ya, supaya semua anggota keluarga punya akar iman yang kuat dalam Tuhan dan tidak akan gampang tergerus oleh situasi kondisi. Nah, untuk menghadapi serangan iblis kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani yang kuat. Apa itu? Perisai iman kita. Ya, Efesus katakan itu perisai iman kita. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Nah, pertanyaannya kapan kita memakai perisai itu? Setiap saat. Di segala keadaan, di segala waktu, setiap saat, setiap waktu. Kalau kita menggunakan itu setiap saat, setiap waktu, kapanpun, iman kita tidak akan terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun, seburuk apapun, sejelek apapun. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun tantangannya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Iman yang sanggup mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh iblis. 1 Petrus 5 ayat 9 Tuhan katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Miliki iman yang teguh supaya kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia, mampu mengalahkan iblis. Dengan apa? Tentunya kita lawan dengan firman Tuhan, ya. Kita lawan dengan firman Tuhan. Kita semakin mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita semakin diperdalam dengan pemahaman akan Alkitab, firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau iman kita teguh, terus dipelihara, tidak hanya dipelihara. Kalau iman tidak dipelihara, iman itu juga lama-kelamaan akan geser. Ya, kalau itu dipelihara, kita akan bisa mengakhiri pertandingan sampai finish dengan gol dan memperoleh mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang aman. Sekarang telah tersedia bagiku yang akan dilakukan oleh Tuhan. Hakim adil harinya tetap bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, itu 2 Timotius 4 ayat 7-8. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, gimana supaya hidup kita memiliki makna, hidup kita berarti, kita harus bisa menjadi berkat buat sesama.
kita menjadi berkat buat sesama. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan nyalain oleh kasih. Ya, di masa-masa sulit sekarang orang cenderung egois. Ya, orang tidak mudah untuk memberi. Orang egois, kasih menjadi dingin. Nah, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya ketaatan kita itu akan membawa berkat juga buat kita sendiri, selain buat orang lain yang kita berkati. Nah, kalau kita rela memberikan apa yang kita miliki kepadanya, mempercayainya dengan iman yang tulus, dia akan membuat milik kita menjadi berlimpah. Tempo hari waktu kami ke Jakarta, kami kaget di apartemen anak saya yang kuliah di Untar yang semester 6. Wah, ini barang dagangan saya. Anak saya semester 6 itu rupanya belanja baju. Di gudang ya, ada 3 karung, Bapak Ibu. Dan dia mau dipasarkan online itu. Rupanya dia tidak sampai berlanjut pasar online-nya. Terakhir baju yang mau dibeli oleh orang Malaysia, dia sungkan ngirim, akhirnya sambil saya pakai. Terus, Pak, bawa pulang aja ke Lampung. Udah Papa jual aja di sana. 3 karung, Bapak Ibu. Saya bawa ke karung. Sampai di Lampung, saya komitmen sama istri saya, nggak usah dijual. Bagi-bagi aja ke gereja. Dan kita bagi-bagi jadi berkat, Bapak Ibu. Gereja sudah ada 3 atau 4 gereja ya. Sudah 4 gereja yang kita bagi. Saya suruh milih sendiri. Masih ada sekarung yang ini rencana kita juga mau bagikan ke gereja. Dan itu jadi berkat buat mereka. Kalau dihitung-hitung, anak saya belanja itu 7 juta. Itu. Dan saya tanya, Bang, dari mana? Ya tabungan saya. Tabungan yang setiap minggu tak kasih itu rupanya disisihkan di tabung. Sudah 7 juta dibelanjain baju. Dan itu akhirnya saya bilang, udah nggak usah dijual. Dibagi-bagi aja untuk orang-orang gereja-gereja di desa-desa. Ya, jadi berkat, Bapak Ibu. Nah, kalau kita rela memberikan apa yang kita miliki, ya kita yang kita miliki ya kepada Tuhan, dan kita mempercayai dengan iman, dengan tulus, ya akan membuat milik kita menjadi berlimpah. Amin, Bapak Ibu. Menjadi berlimpah, ya menjadi berlimpah. Tuhan tidak akan membuat kita miskin. Tuhan akan terus berkati kita. Ya. Dan Tuhan punya catatan secara rinci, Bapak Ibu, mengenai apa yang kita lakukan dengan setia dan taat, termasuk dalam hal memberi. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu tujuan hidup orang percaya. Dan untuk mewujudkan itu, gereja harus memperlengkapi diri. Tidak hanya pelayanan penginjilan, tidak hanya pengajaran, tidak hanya pengembalaan, tidak hanya persekutuan, peribadatan, penata layanan, tapi ada satu poin pelayanan yang penting buat hari-hari ini yang perlu kita perhatikan adalah pelayanan diakonia, pelayanan bagi sesama. Ya, pelayanan ini pelayanan untuk orang lain. Kita memperhatikan orang lain. Ya, kita menjalankan fungsi sebagai saluran berkat bagi dunia. Di tengah situasi kondisi sekarang ini tantangan bagi gereja, kita harus bisa tampil menjadi berkat bagi dunia, di mana dunia hari-hari ini membutuhkan itu, dan gereja dipanggil untuk itu, menjadi jawaban setiap pergumulan hidup orang banyak. Nah, pelayanan diakonia, ini pelayanan berbagi, ini pelayanan pekerjaan baik yang Tuhan ajarkan sendiri dan persiapkan jauh sebelumnya supaya setiap orang percaya turut terlibat di dalamnya. Di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau Tuhan aja memberi dirinya mati di kayu salib, memberi semua yang Tuhan miliki untuk kita, Tuhan pun mau kita memberikan
untuk orang lain yang membutuhkan. Ya, melayani sesama, pelayanan tidak boleh ditunda-tunda untuk saat ini, Bapak. Harus dikerjakan sekarang. Ini waktunya sekarang. Justru dalam kondisi COVID inilah kita harus tampil beda, kita harus bisa menjadi berkat. Kita harus mengerjakan ini pelayanan ini di masa sulit, di masa dunia membutuhkan action dari kita. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbalut kasih, tapi action yang nyata untuk kita buktikan bagi dunia. Nah, kita ketika banyak orang memilih hidup bagi diri sendiri, gereja dipanggil, justru dituntut untuk menjadi pribadi yang berbeda dari dunia. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti orang Samaria, ya, yang menolong orang yang tidak kenal, mengobati, sampai memberikan seluruhnya, memberikan hartanya, ya. Dan Tuhan ingin itu terjadi juga bagi setiap kita orang-orang percaya. Seperti seorang Samaria yang mulia, dia menolong orang yang walaupun dia tidak kenal, tapi dia memberikan semuanya. Amin, Bapak Ibu. Itu yang saya bisa bagikan untuk kita bisa menjadi orang yang bermakna. Ada 3 langkah yang saya bagikan sore ini. Yang pertama, kita harus menjalani hidup ini dengan benar, dengan iman, dan kita bertekun dalam ibadah dan bertambah teguh dalam iman, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman ini memotivasi kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk kami di tengah situasi kondisi yang sulit. Kami tetap eksis, kami tetap menjadi orang percaya yang tetap menjadi garam dan terang bagi dunia. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tetap berpegang teguh iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami hamba-hamba-Mu, supaya kami menjadi hamba-hamba yang memberi teladan baik bagi umat yang kami gembalakan, juga bagi banyak orang. Ampuni kami kalau sepanjang kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami mencuri kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih untuk kampanye Arto ya, yang sudah menjadi berkat kita sore ini ya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan ya. Suara Tuhan itu bisa sama ya. Kemarin saya bawakan firman juga yang terakhir itu dalam hal memberi ya. Saya nggak ada kong kali kong sama Pendeta Martin Soeharto ya. Tapi itu yang menjadi suara Tuhan untuk kita semua ya. Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik selagi kita masih bisa mampu memberi. Itu satu ajaran Tuhan ya untuk kita berbagi kasih ya. Memang kalau dalam hal memberi itu nggak enak di kuping ya, nggak enak ya. Lebih suka menerima ya, tapi nggak ada di family ministry seperti itu ya. Saya juga mau tetap belajar bagaimana saya bisa memberi apa yang terbaik selagi kita mampu. Amen. Jangan kita bilang nanti kita udah berkat berlimpah, maaf kata ya, itu lain cerita ya. Tapi di saat kita mengalami pandemi, orang kesulitan, orang sakit, orang yang benar-benar butuh, itu kita harus memberkati. Ya, itu memang sulit ya. Itu kadang-kadang sulit kita bisa lakukan. Tapi saya terus belajar. Di tahun 2020 sampai 2021 ini, saya terus belajar untuk bagaimana saya bisa memberi. Terlebih lagi buat kerjaan Tuhan, buat sesama. Itu yang harus kita utamakan. Ya. Sekalipun kita rasanya kekurangan, sekalipun rasanya kita nggak bisa. Tapi saya percaya kalau kasih Tuhan itu nempel, beri, maka engkau akan kuberi. Itu janji Tuhan, Lukas 6 ayat 38. Saya kalau bicara seperti ini, saya rasanya pengen nangis sendiri ya. Tuhan, kenapa aku harus belajar seperti ini? Itu kasih yang harus kau praktekkan untuk aku. Ya. Tadi kemarin juga saya bilang kan, jika aku telanjang, beri aku pakaian. Jika aku lapar, beri aku makanan. Jika aku haus, beri aku minum.
Kadang kita berpangku tangan ya, melengos langsung pergi. Besok nanti dulu. Jangan. Berkat itu Tuhan ajarkan untuk kita selalu bisa memberi. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, apalagi hal yang pertama ya, itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jika iya, katakan iya. Jadi jangan dolak-dalik. Matius 5 ayat 37 ya. Itu perbuatan iblis kalau kita dolak-dalik ya, sebentar ya, sebentar tidak. Terlebih lagi yang kedua, kita harus tekun beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan aku akan menjauhkan engkau dari tengah-tengah segala penyakit. Amin. Berarti perlindungan Tuhan itu sempurna loh. Ayo, saya berulang-ulang ngajak teman-teman. Persembahan Diakonia ini nggak main-main. Apa yang kita bisa beri buat pekerjaan Tuhan, terutama untuk ngasih teman-teman yang ada di grup family. Saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat Tuhan. Amin. Ya, makasih untuk hambanya Pendeta Martin Suharto yang sungguh luar biasa ya. Sama-sama, Pak. Berarti suara Tuhan itu satu, Pak ya, bulat ya. Saya nggak ada janjian, saya nggak kok-kali-kong ya. Itu yang menjadi suara Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Amin. Silakan hambanya Pendeta Arya Paat untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum masuk doa syafaat. Bapak Johannes Ramon. Selagi kita masih ada kesempatan kita melakukan hal-hal terbaik dan kasih orang lain melakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
Terima Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan untuk ibadah family ministry sore ini. Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Soeharto, supaya kami hidup yang bermakna, hidup yang menjadi seperti yang Tuhan inginkan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, selalu hidup seperti yang Kau kehendaki, untuk menjadi terang, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Martin Soeharto. Kiranya Engkau selalu mengurapi di dalam pelayanannya, di dalam menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari Tuhan, sehingga dapat memberkati semua yang mendengarkan, dapat membuat yang mendengarkan semakin semangat untuk mengasihi Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam keluarganya, dan apapun yang dilakukan, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sore ini Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Family Ministry atau Pak Pendeta Komengban beserta wakilnya Bapak Pendeta Hendra Winata. Tuhan, Engkau selalu beri kekuatan dan kesehatan. Engkau beri hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang dilakukan untuk ibadah family ministry ini semakin hari semakin maju, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya semua yang ikut ibadah family ministry ini selalu diperbaharui, selalu mendengarkan firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidupnya. Tuhan, Engkau berkati Pak Pendeta Komengban bersama keluarga. Engkau berkati juga Pak Hendra Winata bersama keluarga. Biar semuanya Engkau curahkan berkat kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, Engkau beri hikmat supaya dalam kepemimpinan ini semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Juga para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Tuhan, kiranya Engkau selalu beri kekuatan. Tuhan, Engkau beri hikmat kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga negara kami boleh aman, dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan yang memimpin negeri kami yang tercinta ini ya Bapak. Sampai RW, RT, jajaran yang terendah. Supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun yang mengobati yang terpapar COVID, Corona atau Omicron. Tuhan, tolong supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap bersukacita. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga orang yang terpapar COVID Omicron dan menjadi cepat sembuh, cepat pulih. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, Engkau tahu semua yang ikut ibadah family ministry pada sore hari ini. Pergumulan pribadi lepas pribadi, Tuhan, Engkau yang menolongnya. Supaya apa yang menjadi pergumulan yang mengikuti ibadah family ministry ini, semuanya dapat terjawab oleh jawaban yang dari Tuhan. Sehingga kami semuanya
dapat bersukacita, bersorak-sorai, dan kami tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Ya, sebelum kita berbincang-bincang, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Hendra bisa bantu saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Martin Suharto. Ya, luar biasa Pak Hendra. Saya undang Pak Anfal. Silakan Pak Anfal. Shalom. Shalom. Silakan Pak Anfal. Ini